kita semua. Perkenalkan, saya Puspa Amelia SSI MSI, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Video ini merupakan bagian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Statistika Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa mengenai konsep dasar statistika yang terdiri dari mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyajikan data, dan menginterpretasikan data sehingga mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada serta mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada prodi PPKN dan telah dipetakan menjadi 2 CPNK yang terdiri dari: pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dari ruang lingkup statistika untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat serta memberi solusi masalah bidang statistika khususnya pendidikan. Kedua, mahasiswa mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan statistika. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah dipetakan menjadi 2 CPNK, yaitu pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dari ruang lingkup statistika untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat serta memberi solusi masalah bidang statistika khususnya pendidikan. Kedua, mahasiswa mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan statistika pendidikan untuk diaplikasikan pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun sub CPNK dari mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai statistik, statistika, dan statistika pendidikan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peranan pengelompokan statistik, variabel, populasi, dan sampel. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi dan bagian-bagiannya, serta mampu menggambarkan tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik. Kelima, mahasiswa mampu menghitung median, modus, dan kuartil baik data tunggal maupun data kelompok. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sifat-sifat dan hubungan antara median, dan modus. Ketujuh, mahasiswa mampu menghitung jangkauan antar kuartil, jangkauan semi kuartil, deviasi, variansi, standar deviasi, nilai baku, dan koefisien variasi. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan serta menghitung luas daerah di bawah kurva normal dengan menggunakan nilai baku dan tabel Z. Kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan definisi hipotesis, kegunaannya, jenisnya, dan kriteria pengujiannya, serta membuktikan suatu data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Lilliefors dan uji Key kuadrat. Ke-10, mahasiswa mampu menentukan uji T untuk rata-rata 1 sampel dan 2 sampel, dan mampu menentukan besarnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta menghitung besarnya kontribusi antara variabel bebas dan variabel terikat. Ke-11, mahasiswa mampu menentukan keeratan hubungan antara variabel dengan menggunakan koefisien korelasi linear berganda serta menghitung korelasi linear berganda dengan mengukur keeratan hubungan antara variabel menggunakan koefisien korelasi parsial. Ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisis regresi sederhana dan menentukan persamaan linear regresi sederhana. Ke-13, mahasiswa mampu menggunakan SPSS untuk menghitung median, modus, kuartil dari suatu data, serta membuktikan suatu data berdistribusi normal atau tidak, dan menghitung korelasi dan regresinya. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan model pembelajaran collaborative learning yang dipadukan dengan case method.
Di dalam pelaksanaannya, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara sistematis berdasarkan FPS melalui interaksi interaktif yang didukung media pembelajaran seperti PowerPoint serta berbagai platform digital yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Pada aspek interaktif, saya membangun komunikasi 2 arah melalui diskusi di kelas, tanya jawab, studi kasus, dan kerja kelompok. Sedangkan pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif berupa partisipasi kelas, refleksi pembelajaran, diskusi kelompok, kuis, tugas, serta asesmen sumatif melalui UTS dan UAS. Sedangkan pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif berupa kehadiran, partisipasi kelas, refleksi pembelajaran, diskusi kelas, kuis, serta tugas. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui penilaian UTS dan UAS. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar berupa buku teks, handout, modul, maupun artikel ilmiah terkini. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah Statistik Pendidikan pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga. Berikut saya tampilkan proses pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan kembali ketemu semuanya. Bagaimana keadaan mahasiswa semuanya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, kita semua sehat ada di sini. Tentunya mengantarkan kita ya untuk memperoleh ilmu, di mana pada siang hari ini kita akan mengikuti pembelajaran khususnya untuk mata kuliah Statistik Pendidikan. Ya, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Nah, semoga doa yang telah kita sampaikan bisa memberi kemudahan dan kelancaran kita tentunya dalam proses pembelajaran dan ilmu yang akan kita pelajari juga berkah ya. Nah, baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu pengen cek kehadiran terlebih dahulu ya. Rania, hadir Bu. Hadir. Widya, hadir Bu. Nabila, hadir Bu. Anjali, hadir Bu. Bisa, hadir Bu. Elna, hadir Bu. Indah, hadir Bu. Maisol, hadir Bu. Chania, hadir Bu. Alhamdulillah untuk perkuliahan siang ini semuanya hadir ya. Nah, baik. Oke, jadi kita kembali ke topik pembelajaran kita hari ini di mata kuliah Statistika. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, ya, hal penting yang mesti diketahui terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum belajar adalah capaian dari mata kuliah Statistika Pendidikan ini, ya, secara umum dan secara khusus nantinya adalah sub capaian mata kuliah kita pada hari ini. Ya, adapun capaian mata kuliah pembelajaran kita atau yang dikenal dengan nama CPNK, ya, setelah mengikuti perkuliahan Statistika Pendidikan, mahasiswa itu mampu menerapkan tahapan statistika untuk pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nantinya mahasiswa semua bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh di mata kuliah ini untuk melakukan tahapan statistika sendiri. Ya, kemudian untuk sub CPNK yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peranan statistika, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar statistika berupa data, variabel, populasi, dan sampel, dan selanjutnya mahasiswa mampu memberikan contoh masalah sehari-hari dalam hal pengumpulan data, menganalisa, menginterpretasikan, serta penarikan kesimpulan untuk pengambilan suatu keputusan. Ya, nah jadi sub CPNK ini
menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sekaligus menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti perkuliahan tersirat. Bisa dipahami? Bisa. Baik, karena hari ini adalah pertemuan kedua kita, ya, di mana pada pertemuan pertama Ibu sudah memberikan pengantar dari mata kuliah statistika pendidikan ini, yaitu terkait dengan definisi statistik, statistika, dan apa satu lagi? Statistika pendidikan. Nah, jadi dulu maunya kembali ya mengenai materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, silakan siswa semua menyiapkan selembar kertas untuk menjawab ke 3 pertanyaan. 5 menit selesai ya. Nanti kita kasih pun. Salah satu menjawab dari pertanyaan pertama, jelaskan definisi statistik beserta contohnya. Siapa yang menjelaskan? Ya, silakan saya tidak. Statistik adalah kumpulan data atau angka yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena tertentu. Contohnya, nilai rata-rata ujian matematika kelas 10 SMA adalah 90. Oke, baik. Nah, jadi saya sudah memberikan jawaban atas pertanyaan pertama, ya. Kemudian yang kedua, definisi statistika beserta contoh. Siapa yang akan memberikan penjelasan? Silakan Tika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikannya sehingga mendapatkan suatu keputusan. Contohnya adalah berapa rata-rata dari belanjaan mahasiswa selama sehari. Baik, terima kasih Tika atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, pada hari ini topik yang akan kita pelajari adalah apa? Yang pertama, peranan dari statistika. Ya, nah, menurut mahasiswa semua, apa saja peranan dari statistika tersebut? Sekali ya, apa yang disampaikan oleh Nurlia bahwa dengan adanya statistik dapat membantu kita untuk mengolah dan menyajikan data dalam berbagai bentuk, ya, misalnya graf, bisa tabel, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kata lain, semua peranan-peranan tersebut ya bisa kita simpulkan semuanya seperti yang di depan, bahwa dengan adanya statistika itu, maka yang pertama, statistik itu akan membantu peneliti dalam menentukan sampel, ya, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian secara efisien. Lalu yang kedua, statistik juga membantu peneliti dalam memaparkan data dalam bentuk angka atau grafik. Dengan kata lain, kita bisa menyajikan data dari hasil statistik tersebut. Lalu yang ketiga, bahwa statistik itu membantu peneliti dalam membaca data yang telah terkumpul, ya, sehingga seorang peneliti itu bisa mengambil keputusan dari data tersebut. Lalu yang keempat, statistik juga membantu peneliti apakah ada atau tidak hubungan antar variabel. Ya, lalu selanjutnya yang kelima, statistik membantu peneliti dalam melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, lalu yang keenam, statistik juga membantu peneliti dalam melakukan prediksi atau peramalan di masa yang akan datang. Nah, jadi secara umum, ya, keseluruhan poin-poin yang ditampilkan, ya, itu bisa kita peroleh dari peranan dari statistik itu sendiri. Ya, bisa dipahami semuanya? Nah, berikutnya pembahasan kita adalah mengenai jenis statistik. Ya, jenis statistik ini bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik ditinjau dari fungsi statistiknya. Nah, berdasarkan fungsi statistik, statistik ini terbagi atas statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif ini adalah suatu statistik yang kita peroleh dari keadaan atau fenomena di mana kita bisa menyajikan data dari fenomena yang kita amati tersebut. Dengan kata lain, datanya itu terkumpul dari suatu fenomena atau keadaan dan terbatas hanya pada penyajian datanya saja.
Ya, tapi kalau statistik inferensial, selain menyajikan data, ya, kita juga melakukan penarikan kesimpulan. Nah, itu untuk statistika inferensial. Lalu yang kedua, berdasarkan juga dari teknik analisa datanya. Statistik itu terbagi atas statistik parametrik dan statistik non parametrik. Untuk statistik parametrik, ya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu berasal dari sampel yang acak. Ya, jadi pengambilan sampelnya adalah secara acak atau random. Kemudian yang kedua, syarat dari statistik parametrik ini adalah berdasar dari sampel yang berdistribusi homogen. Ya, jadi distribusi datanya adalah bersifat homogen. Nah, lalu yang ketiga, syarat dari statistik parametrik ini adalah, ada yang ingat? Satu lagi, berasal dari data random, kemudian berasal dari data yang berdistribusi homogen, dan satu lagi adalah jenis datanya berupa data interval atau rasio. Ya, nah, jadi nanti berdasarkan jenis statistik ini bisa kita pilih, ya, apakah nantinya kita akan menggunakan jenis statistik dari aspek yang pertama maupun dari aspek yang kedua. Ya, nah sekarang siapa yang bisa memberikan contoh analisa statistik deskriptif? Deskriptif artinya data terkumpul berdasarkan suatu keadaan atau fenomena, lalu dapat kita sajikan data tersebut. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh statistik deskriptif berdasarkan definisinya tadi? Silakan bisa. Contohnya itu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata pengeluaran keuangan nakes dalam sebulan hari. Ya. Lalu setelah diperoleh data tersebut dapat kita sajikan, ya, dapat kita sajikan dalam bentuk representasi, misalnya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Ya. Nah, kemudian untuk contoh statistika inferensial, ya, silakan tanya. Contohnya kita melakukan penelitian ini menguji apakah pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada pembelajaran biasa. Ya, baik. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Rania, bahwa contoh dari statistika inferensial, misalnya kita ingin menguji apakah pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada pembelajaran biasa yang dilaksanakan di sekolah. Artinya kita menguji hipotesis, ya, dengan menerapkan suatu metode tertentu lebih baik atau tidak. Jadi dugaan kita di awal adalah lebih baik. Benar atau tidak hipotesis kita, maka dilakukanlah suatu teknik analisa data dengan menggunakan statistika inferensial dengan tujuan untuk pengambilan kesimpulan. Ya, bisa dipahami semua? Bisa, ya, baik. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis statistik apa yang perlu kita lakukan nantinya, maka kita mesti tahu terlebih dahulu jenis data yang kita punya. Ya, nah, data itu sendiri sebenarnya merupakan apa? Data itu merupakan suatu keadaan atau fenomena yang kita peroleh. Ya, jenis data ini terbagi atas 2, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, apa itu data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang bersifat non bilangan atau non angka. Ya, artinya nanti kita menyajikan datanya itu berupa apa? Gambaran dari suatu keadaan atau fenomena tersebut yang melalui suatu pernyataan, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi di kualitatif itu bukan data angka, tetapi data yang kita peroleh dengan memaparkan suatu fenomena atau keadaan. Lalu yang kedua adalah data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Datanya berarti berupa angka. Ya. Nah, data kuantitatif ini bisa terbagi lagi, yaitu data nominal dan data kontinu. Nah, apa perbedaannya?
kontinu. Untuk data kontinu sendiri bisa dikategorikan menjadi 3 lagi, yaitu ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Kalau data ordinal, datanya tersebut itu memiliki peringkat. Nah, apa contohnya misalnya? Data yang ada peringkatnya. Misalnya data golongan pegawai. Ada golongan 3A, 3B, 3C, dan seterusnya sampai ke atas. Nah, itu adalah data peringkat. Ya, sedangkan data interval, kalau interval itu ya bagaimana? Datanya tersebut tersedia berdasarkan interval tertentu, berdasarkan jarak tertentu. Ya. Nah, kemudian data rasio. Data rasio itu berupa apa? Yang namanya rasio berarti bisa dibandingkan. Ya. Nah, jadi ketiga jenis data ini, ordinal, interval, dan rasio merupakan data kontinu. Nah, data nominal itu karena kita peroleh dengan cara menghitung tadi, berarti datanya itu berupa bilangan bulan. Nah, nggak mungkin nanti datanya itu berupa bilangan desimal. Tapi kalau data kontinu, ya, kita peroleh bisa saja dia berupa data desimal. Ya, karena kita peroleh melalui pengukuran tadi. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Baik, semuanya. Untuk selanjutnya, unsur penting yang perlu kita ketahui ya dari suatu statistik ini adalah variabel. Nah, ketika kita sudah memiliki data untuk diolah menjadi data penelitian, maka kita perlu mengetahui variabel yang perlu kita pilih, ya, sehingga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu fenomena yang terjadi tersebut. Nah, apa itu yang dikatakan dengan variabel? Jadi di dalam variabel ini, variabel tersebut merupakan suatu konsep yang memiliki variasi atau keragaman yang bisa kita beri nilai atau bilangan. Ya, jadi jika ada suatu fenomena tertentu, maka dari fenomena ini kita bisa lihat kira-kira fenomena itu terjadi dipengaruhi oleh apa. Nah, pengaruhnya ini kan bermacam-macam. Ya, ada pengaruh A, B, C, dan lain sebagainya. Maka pengaruhnya inilah yang akan kita nyatakan sebagai variabel. Oke, paham yang dimaksud dengan variabel? Nah, jadi dengan adanya variabel ini bisa menggambarkan fenomena atau keadaan tersebut. Ya, nah variabel ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas dan apa pula itu variabel terikat? Kalau variabel bebas, variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi dia independen, berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh variabel yang lain. Tapi kalau variabel terikat, variabel ini akan dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ya, nah apa contohnya? Misalnya kita ingin melihat hasil belajar seseorang. Nah, hasil belajar seseorang tentu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya apa? Frekuensi belajarnya, cara belajarnya, ya. Kemudian apa misalnya lagi? Referensi apa yang digunakannya dalam belajar, berapa waktu yang dia butuhkan dalam sehari untuk belajar. Nah, misalkan ada 4 aspek tersebut. Maka dari keempat aspek ini akan mempengaruhi ke hasil belajar seseorang. Dalam hal ini, hasil belajar yang dipengaruhi oleh 4 variabel tadi, frekuensi belajar, cara belajar, waktu yang dibutuhkan sehari untuk belajar, referensi yang digunakan dalam belajar. Nah, keempat aspek itu kan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Maka hasil belajar itu kita sebut dia sebagai variabel terikat. Kenapa? Karena terikat oleh 4 aspek tadi. Ya, frekuensi, cara belajar, referensi belajar, dan jam belajar. Nah, sedangkan masing-masing
dikasih keempat variabel, frekuensi belajar, apakah dipengaruhi oleh variabel yang lain ya? Apakah frekuensi belajar itu dipengaruhi oleh jam belajar, dipengaruhi oleh cara belajarnya, apakah dipengaruhi oleh jam belajarnya? Tidak kan? Nah, jadi dia berdiri sendiri, dia independen, bebas. Ya, makanya dikatakan sebagai variabel bebas yang berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Itu contohnya. Ya, jadi variabel dalam penelitian dapat kita bedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Nah, setelah kita mengetahui variabel apa yang berpengaruh terhadap suatu fenomena, maka selanjutnya yang kita lakukan apa? Kita mengambil data hasil belajar siswa. Nah, di sekolah itu kan ada banyak kelas. Ya, misalnya SMP kelas 7, 8, dan 9. Nah, apakah ke semua kelasnya itu mau kita ambil datanya? Andai kan masing-masing jenjang ada 7 kelas, berarti ada 21 kelas dengan masing-masing kelas 30 siswa. Ya, berarti 21 kali 30. Ada 630 siswa, misal semuanya. Nah, apakah memungkinkan kita untuk mengambil data keseluruhannya siswa dari sekolah tersebut? Tidak kan? Kita juga punya batasan. Ya. Nah, jumlah semua siswa yang ada di sekolah itu, kalau kita ingin ya rasanya mampu untuk meneliti keseluruhan siswa yang ada di sekolah, maka seluruh siswa yang ada di sekolah itu kita namakan dengan apa? Populasi. Ya. Nah, tetapi jika kita ingin melakukan penelitian dengan sebagian siswa saja yang kita ambil dari keseluruhan siswa tersebut, apakah boleh? Boleh. Asalkan apa syaratnya? Memiliki karakteristik yang sama. Ya. Nah, apa namanya itu? Kalau secara keseluruhan objek itu adalah suatu populasi, maka sebagian dari populasi itu kita namakan dengan sampel. Ya, jadi intinya di dalam penelitian itu, ya biasanya kita hanya mengambil sampel dari populasi. Ya, nah secara diagram ini bisa kita posisikan ya. Kalau populasi itu adalah keseluruhan dari objek, maka sampelnya adalah sebagian dari objeknya yang kita ambil. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya. Nah, jadi secara definisi ya populasi itu adalah keseluruhan objek ya, bisa orang atau bisa wilayah, bisa benda yang kepada objek tersebut diberlakukan generalisasi kesimpulan hasil penelitian. Ya, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi tersebut. Jadi kalau sudah bisa dipahami, sekarang waktunya mahasiswa semua untuk duduk secara berkelompok, ya. Dan masing-masing kelompok nantinya bertugas untuk mencari suatu fenomena atau keadaan ya yang terjadi di sekitar kita sehari-hari. Nah, lalu dari fenomena itu putuskan data apa yang mau diambil ya, siapa populasinya dan siapa sampelnya, dan apa keputusan yang diambil dari terjadinya fenomena tersebut. Oke ya? Nah, dimulai dari sekarang. Oke, baik mahasiswa semuanya, waktu diskusinya sudah selesai dan saatnya kita untuk masing-masing kelompok mempresentasikan masalah yang sudah dibahas. Ya, silakan mulai dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Hermen. Silakan.
Fenomena dari kelompok kami ialah kantin kampus sering mengalami kerugian karena beberapa jajanan dan minuman tidak habis terjual setiap hari. Untuk itu, diberikan sebuah solusi dengan mengadakan survei pengeluaran uang jajan harian mahasiswa dalam ribuan rupiah. Tujuannya agar kantin kampus dapat memperkirakan harga makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dari hasil survei diperoleh data pengeluaran uang jajan dari 15 orang mahasiswa sama 10, 12, 15, 10, 20, 18, 15, 12, 10, 25, 15, 14, 16, 15, 12. Dari data tersebut diperoleh rata-rata uang jajan harian mahasiswa adalah 14.600 rupiah, dibulatkan menjadi 15.000. Oleh karena itu, agar kantin dapat minimalisir kerugian tersebut, kantin dapat menyediakan menu paket makanan plus minuman seharga 15.000 rupiah, sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semuanya, untuk menguji pemahaman materi kita pada hari ini, maka di akhir pembelajaran ini kita lakukan proses dulu ya. Silakan di scan barcode yang ada di depan. Oke, jadi sebenarnya kuis ini adalah Mutia ya. Oke, selamat ya. Sebelum berakhir, maka kita konfirmasi kembali bahwa tujuan pembelajaran kita di awal tadi adalah yang pertama apa? Membahas mengenai peran statistika ya, sudah kita bahas. Kemudian mengenai apa lagi? Jenis-jenis data ya, sudah kita bahas. Lalu definisi data, variabel dan populasi serta sampel juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan penemuan suatu masalah ya yang bertujuan untuk menarikan suatu kesimpulan atau pengambilan keputusan. Ya, jadi keempat aspek tujuan pembelajaran tadi sudah kita lakukan ya, dan juga sudah kita tinjau ulang kembali dengan proses yang sudah kita lakukan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita di awal ya, yaitu mengenai apa saja capaiannya. Yang pertama adalah apa? Mengetahui peranan statistika ya. Lalu yang kedua apa tadi? Mengetahui jenis-jenis data ya, definisi dan jenis data, kemudian jenis-jenis statistik ya, lalu definisi dari suatu data, variabel, populasi dan sampel ya, dan bisa menggunakan data yang telah kita kumpulkan tersebut ya untuk memecahkan suatu masalah dengan tujuan pengambilan suatu keputusan. Ya, baik, kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan materi dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan ya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan konsep statistika untuk mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data untuk membuat sebuah kesimpulan, dan juga mempelajari unsur-unsur atau konsep dasar statistika tentang apa masalah yang ingin dipecahkan, dimulai dari mengumpulkan data, menentukan jenis data, kemudian menetapkan populasi dan sampel serta variabel yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Dengan demikian kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Ya, terima kasih untuk Mutia yang sudah memberikan tentang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, beri aplaus dulu untuk Mutia. Oke, baiklah mahasiswa semuanya, di penghujung perkuliahan kita pada hari ini ya, semua tujuan pembelajaran kita sudah bisa kita capai ya. Mudah-mudahan setelah belajar pada hari ini kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, dan jangan lupa untuk membaca materi perkuliahan kita minggu depan ya. Minggu depan akan kita lakukan tes kembali di awal perkuliahan. Ya, untuk perkuliahan hari ini, terima kasih atas kerjasamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Saya terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan media, metode, dan sistem evaluasi yang inovatif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.